Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menginjak tahun 2025, tanggal 1 Januari 2025. Dan banyak banget yang tanya, Miss itu sebelumnya belajar di kampung Inggris nggak? Miss itu alumni kampung Inggris nggak sih? Miss itu dulu ngajar di kampung Inggris nggak sih? Nah, hari ini Miss Dini kebetulan ada di Sidayu dan sekarang mau berbagi pengalaman selama belajar di kampung Inggris. Dan Miss akan tunjukkan beberapa sertifikat dan juga buku-buku selama Miss Dini belajar di kampung Inggris. So, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, sekarang Miss Dini sudah Miss Dini sudah menyiapkan bernostalgia dan mengeluarkan buku-buku selama Miss Dini selama Miss Dini belajar di kampung Inggris. Kurang lebih 11 bulan ya, dan Miss Dini ambil 4 program. Habis itu Miss Dini alhamdulillah dapat kesempatan mengajar di kampung Inggris. So, apa aja bukunya? Jadi ini tuh banyak banget bukunya, dari basic sampai dengan advance. Bismillahirrahmanirrahim, berat banget. Ini semuanya buku-bukunya. Oke, dan oh ya, ini ada lagi satu. Nah, kemudian of course karena kita sudah mengikuti pelatihan, jadi kita mendapatkan bukti. Buktinya itu adalah sertifikat. This one. Ini jeng. Kemudian ada sertifikat dari mastering program, ini dia, dan juga sertifikat dari dynamic English course, ini dia. Jeng. Sekarang kita review satu-satu buku-buku apa saja yang dulu Miss Dini pelajari selama belajar di kampung Inggris tahun berapa? 2012. Yuk. Yang pertama, jadi di kampung Inggris itu sebetulnya bukan kampung bule, bukan, tapi di sana itu kenapa kok dinamakan kampung Inggris? Because of why? Karena orang-orang di penduduk sekitar Pare Kediri ya itu membuka kursusan, ya kan? Membuka kursusan, kemudian mereka memiliki siswa yang relatif banyak dan itu berjejer gitu loh, jadi disebut dengan kampung Inggris. Tapi as we know, seperti yang kita tahu, seperti kita tahu bahwa kampung Inggris itu tidak hanya menyediakan untuk pelatihan atau belajar bahasa Inggris saja, tetapi banyak, ada bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Mandarin. Sesuai kebutuhan kalian. Kalian mau effort di bidang apa, silakan dipilih. Dan lembaganya tidak cuma satu, tapi banyak banget, ratusan. Banyak sekali lembaganya tuh, ratusan. Jadi kalian mau fokusnya di mana, waktunya berapa, itu harus dipertimbangkan. Supaya apa? Supaya maksimal waktunya, maksimal biayanya juga. Oke. Sekarang Miss Dini mau klasifikasikan dari Miss Dini awal BTC. Jadi Miss Dini itu dulu ambil di Happy English Course selama 3 bulan, habis itu di BEC ambil TC program 3 bulan, habis itu di MS. Berarti berapa tuh? 3 bulan juga, jadi 9 bulan. 9 bulan. Oke, sekarang kita itu skill buku-bukunya selama Miss Dini di basicnya dulu ya. Yang pertama ada the understanding grammar, this one. Nah, ini sebetulnya sama dengan buku yang dipakai anak-anak di BEC. Jadi as you know, BEC itu yang punya adalah Mr. Cullen Osen. Kalau kalian baca sejarahnya, Mr. Cullen itu adalah pioneer of the English village. Jadi pioner dari kampung Inggris itu sendiri. Tahu nggak? Dulu cerita awal singkatnya tuh gini, Mr. Cullen itu ketika awal membuka lembaga pendidikan itu dikata-katain tahu sama tetangganya kayak gini. Wong nek desa kok buka les bahasa Inggris, sopo sing kadang les? Nah intinya gitulah, siapa sih yang mau belajar di kamu wong nek desa ae kok muluk-muluk buka les? Dan kalian tahu sekarang boom, jadi apa? Sekarang ya banyak sekali persewaan sepeda, banyak sekali jual-jual makanan warung-warung, banyak kontrakan, banyak kos-kosan. At least apa, Mr. Cullen tuh tidak pernah membalas perkataan buruk mengenai beliau oleh tetangga mereka.
Karena memang yang menyakiti kita tuh orang-orang terdekat kita ya. Tapi udahlah, let it go. Oke, ini dia bukunya adalah The Understanding Grammar. Nah, ini tuh isinya apa, Miss? Isinya tuh latihan basic-basic grammar, ya kan? Dari tenses, dari clause tuh. Ada modal auxiliary, question text, semuanya dari basic itu diajarin di sini. Jadi ini tuh plus exercise-nya juga. Kemudian dari basic itu ada lagi, wait. Ini lagi, masya Allah. This one, student worksheet. Ini itu buku lembar latihan. Jadi isinya tuh apa? Isinya yo latihan grammar tuh, lihatin tuh. Dulu saya belajarnya seperti ini. Cuili ya. Tuh. Nanti tuh merubah question word, kemudian merubah ke tenses ini gitu. Jadi semakin bisa conditional sentence, no any. Nah, this one. Ini buku yang kedua. Ini yang pertama tadi, yang kedua. Kemudian ada lagi, setelah kita lolos di BTC, kita lanjut ke program TC. TC itu apa, Miss? TC itu adalah training class, di mana setiap pertemuannya kita wajib berbahasa Inggris. Ngobrol sama gurunya pakai bahasa Inggris, ngobrol sama temannya pakai bahasa Inggris. So we speak English every day, and if we speak bahasa, we get a punishment. Jadi ketika kita berbicara bahasa Indonesia, so we really get a punishment, like we get the worst point like that. Oke, kemudian ini buku TC-nya wajib ngomong bahasa Inggris ya, apalagi ketahuan sama Miss Yuni. Saya dulu ngefans sama Mam Atun loh. Halo Mam Atun. Mam Atun tuh ngajar grammar, ya kan, sama dengan Mr. Fa. Saya ngefans sama beliau. Kenapa? Karena beliau itu high class gitu, pinter, sangar. Pinter dan sangar. Oke, itu Mam Atun. Nah, jadi di TC itu, ini bukunya, ini untuk speakingnya. Jadi di TC itu kita benar-benar harus muka tembok. Ya, jadi dulu itu ada namanya Miss Yuni tuh bilang kayak gini, kamu tuh percuma gitu. Ada temen gitu ya, kalau temen terus dia tuh wah nggak pernah merhatiin gurunya, dia tuh selalu bilang kayak gini, ayu wah gitu. Jadi kamu itu loh, meskipun even you are not really beautiful, but you have to be smart. Jadi ketika kalian itu tidak terlalu beautiful, but please just blow up your brain, seperti itu. Nah, ini bukunya diisi, beliau ngajar ini English in Use. Isinya apa, Miss? Isinya adalah expressions, kemudian CCU itu cross cultural understanding. Kemudian ada banyak sekali ya, ada surat menyurat dalam bahasa Inggris. Jadi so we train ourselves and we challenge ourselves to speak English bravely like that. Ini, kemudian ini TOEFL handbook. Ini latihan TOEFL tapi yang masih basic gitu ya. Nah, nih. Isinya ya Allah, ini tulisannya Miss apa itu? Nih, Masya Allah. Seru banget ya. Selanjutnya bukunya adalah ini, The Understanding of Grammar. Ini bukunya apa, Miss? Sama dengan ini, cuma ini kan versi singkatnya. Kalau ini yang menulis adalah Betty Scramper-Azer. Ini famous banget ya. Dia itu buku yang selalu dipakai ketika belajar di kampus Inggris. Seperti itu. Tapi sekarang sudah ini ya, sudah modern ya. Jadi kita bisa pakai ChatGPT gitu. Dulu nggak ada ChatGPT, belum ada. Tuh, ini tuh perubahan verb gitu-gitu ya. Perubahan verb like this. Nih, jadi dulu belajarnya kayak gini, no. Jadi untuk menjadi seorang expert di suatu bidang keahlian gitu ya, kita memang harus belajar gitu. Kita harus belajar. Ini sudah Miss Rini spill, kemudian Miss Rini akan spill lagi. This one ini. Raymond Murphy.
Ini buku apa, Miss? Ini sama, buku grammar. Jadi so kalian if you want to go to abroad, I mean you get a scholarship, I mean maybe you continue after you get a bachelor degree, kalian bisa belajar grammar ya, kemudian mengambil TOEFL test atau IELTS untuk meloloskan diri. Gak masalah kan? Ini namanya English Grammar in Use bukunya nih. Isinya apa, Miss? Sama, isinya itu tentang the practical grammar. Seperti itu ya. Hah, apa ini? Oh, ini dulu apa ini? Oh, ini catatan dulu waktu Miss Dini mengajar. Apa ini? Oh, ini intensive grammar. Nama-nama muridnya adalah Oke, sudah. Nah, setelah lolos dari TC program, kita bisa memilih mau come back home atau mau continue di BEC itself atau mau melanjutkan to other courses, melanjutkan di kursusan lain. Nah, waktu itu Miss Dini ikut tes. Namanya adalah Mastering Program. Jadi di BEC itu ada tingkatan-tingkatan programnya. Yang pertama adalah BTC, CTC, TC, kemudian MS. Jadi MS itu the highest program in BEC. Jadi program tertinggi di BEC. Nah, waktu itu Miss Dini ikut tes. Tesnya itu ada tes micro teaching, ada written, sama ada speaking, interview. Dan alhamdulillah Miss Dini lolos 3 tes itu semuanya. Masih ingat banget dulu materinya itu adalah simple present. Gampang banget ya. Materi micro teachingnya itu adalah simple present, masya Allah gitu. Nah, di situ lolos diumumin dari 170 berapa siswa gitu, hanya 60 yang diterima, dan Miss Dini alhamdulillah termasuk di dalam 60 siswa yang diterima. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, setelah itu ya kan sudah masuk tuh programnya. Ada bukunya lagi. Apa, Miss, bukunya? Bukunya ya. Oke, bisa ditunjukin ya. Jadi MS itu programnya bukan hanya belajar tok, tapi program mengajar. Jadi namanya Mastering System. Jadi di sana itu kita belajar mengajar. Dan kalian tahu masuk kelasnya jam berapa? Jam 5 pagi. Pulangnya jam berapa? Jam setengah 10 malam. Jadi waktu di kos-kosan, sampai ibu kosnya itu kan orang Arab ya. Sampai dibilang, Mbak Dini ini kunci gerbang, Mbak Dini aja yang pegang ya, karena Mbak Dini tuh yang paling awal berangkat dan yang paling akhir pulang gitu. Oh iya Bu, terima kasih gitu. Ibu kosnya tuh sampai kayak gitu. Masuknya jam 5 pagi, jadi harus benar-benar siap sebelum jam 5 pagi. Jadi udara tuh masih segar gitu. Kita berangkat kursus lumayan kan jam 5 pagi, masya Allah. Amazing. Nah, di sana tuh materinya ya memang ada materi bahasa Inggris di materi perkuliahan, tapi advance aja. Tidak sepenuhnya seperti di perkuliahan, tapi ada materi perkuliahan di MS program tuh ada. Nah, kemudian karena MS itu adalah program mengajar, kita pasti diajari metode dan teknik mengajar. Ada bukunya? Ada. Nih, bukunya namanya Teaching Method and Games. Apa ini? To in use. Tuh. Ini yang nulis adalah Mr. Alimin. Waktu itu gurunya adalah Mr. Alimin. Jadi bukunya tuh isinya apa nih? Ini MS 53. Saya tuh periode 53 MS-nya. Tuh, ini jadi ada beberapa permainan ya, ada Scrabble, ada Laying Games, ada Word Chains, ada Myself A to Z. Nah, ini tuh teknik dan metode mengajar. Namanya MS program ya harus begini. Dan di sana tuh harus ada jasnya. Jadi dulu tuh berangkat tuh pakai jas hitam, kerudungnya merah, roknya hitam, bajunya putih, terus pakai pantofel hitam, harus rapi. Kenapa? Karena kita tuh menjadi role model dari adik-adik, maksudnya program-program di bawah kita gitu. Jadi harus jadi contoh yang baik untuk adik-adik kelas kita gitu. Ini bukunya. Kemudian
Setelah jam 5 pagi masuk jreng. Kalian tahu pelajarannya apa? Pelajarannya adalah phonetic symbols. Dalam linguistik itu kan banyak ya, ada sintek, ada morfologi, ada fonologi. Nah, setelah jam 5 masuk, itu pelajarannya adalah morphology and phonology. Bayangkan kita harus menghafalkan diphthongs, menghafalkan triphthongs, menghafalkan banyak sekali. Bukunya seperti ini. Ini buat nimpuk kalian yang suka menghujat. Kalian jangan suka menghujat ya, timpuk pakai ini ya, enggak lah ya. Nah, nih bukunya nih, kayak belajar makhorijul huruf ya, tapi dalam bahasa Inggris. Tuh, ini tuh bukunya full bahasa Inggris semua, nggak ada yang bahasa Indonesia, full English. Oke, ini bukunya. Kemudian ada, karena kita itu belajar mengajar, pasti dong ada TOEFL. TOEFL tahu singkatannya? Test of English Foreign Language. Test of English Foreign Language. TOEFL. Seperti itu ya. Kenapa ndak itu ada Indah? Siapa Kak Indah itu? Nih, jadi ini tuh apa sih, biasa lah ya, materi-materi TOEFL gitu, no, any, not, no, gitu. Kalian tahu bahasa Inggris apa? I love you. I love you, I love you. Nah, selanjutnya Miss Dini ikut program di Dynamic English Course di Jalan Flamboyan yang dipimpin oleh Mr. Farid. Assalamualaikum Mr. Farid dan Mom Diana. Nah, bukunya sama ya kan, karena itu mirip MS tapi cuma 2 bulan. Jadi di sana itu kita diajarin how to teach English, how to share English, seperti itu. Kita diajarin bahasa Inggris. Mengajar, maksudnya mengajar bahasa Inggris. Terus di sana tuh ada materi TOEFL, ada speaking, ada grammar, ada TOEFL, ada sempoa karena apa ya? ISPRO, English of Sempoa Training Program. Nah, jadi masih ingat gurunya loh. Yang ini yang ngajar adalah ini TOEFL. TOEFL itu diajari di perkuliahan itu semester 5. Kalau dulu Miss, jadi semester 5 belajar TOEFL. Ada TOEFL, ada TOEFL, ada TEL. Nah, apa itu Miss? Kalau TOEFL itu how to share English as a foreign language. Kalau TEL itu mengajarkan bahasa Inggris to young students. Kalau TOEFL itu test of English foreign language, tesnya. Nah, ini yang mengajar TOEFL adalah Mr. Farid. Tuh. Ini terkenal banget nih, Jeremy Hermer bukunya. Nah, di sini tuh kan ada banyak metode-metode pengajaran. Misalkan TPR, GTM, apa nih GTM? Ada CA, kemudian ada DM, direct method, ada TPR. Di sini tuh paling suka kalau ngajar anak-anak SD, anak-anak TK bahasa Inggris itu pakai metode TPR. TPR itu apa sih, kayak we do something directly. Mereka itu just follow the instructions. Mereka itu hanya mengikuti instruction aja. Kayak misalkan touch your hair, touch your nose, touch your mouth, touch your eyes, seperti itu. Ini ya. Kemudian ini yang ngajar Miss Farid. Kemudian speaking yang dulu ngajar adalah Miss Helen. Wah, Miss Helen keren banget. Ada yang ini TOEFL. TOEFL itu yang mengajar Miss Nami. Tuh. Nih. Tahun berapa dulu ya? 2012. Skor paling tinggi TOEFL itu adalah 450 dan alhamdulillah Miss Dini mencapai nilai itu 450 gitu. Jadi kalau di bawah 450 dianggap nggak lolos. Tapi seiring berjalannya waktu mungkin bertambah ya standar nilai TOEFL itu sendiri. Kemudian ini grammar yang ngajar adalah Mr. Andi. Saya masih ingat ya, Mr. Andi.
Tuh, itu kayak latihan-latihan apa sih question word, kemudian scramble word, kemudian apa sih question sentence seperti itu. Like this, tuh. Sudah? Dan dari kesemua itu, ya kan, Miss Dini mendapatkan sertifikat. Miss Dini kado sertifikat, ya kan? Sertifikatnya Miss Dini kasih tunjuk ya. Nih. Salah, HEC dulu. Sorry. Nih, sertifikat HEC-nya. Di sini tutupin ya, ada informasi pribadi itu. Ini yang program pertama, kemudian program yang kedua. Mas Dini taruh di sini. Ya Allah, ada nama ayah loh. Ayahnya Miss Dini maksudnya. Nah, nih sertifikatnya yang isi. Ceng. Perjuangan loh mendapatkan ini, kita harus belajar ya kan. Kemudian tadi Miss Dini bilang kan ya ada MS, ini sertifikat MS. Mastering System. Kemudian ada sertifikat apa namanya? Apa ya Allah? Ispro. Ceng. Alhamdulillah ya Allah. Jadi kalian buat anak muda ya kan, dengan segala kemudahan yang ada ChatGPT, ada AI, ada teknologi, jangan malas kalian ya. Jangan malas belajar. Jadi seharusnya kalian memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk melatih otak kalian. Oke, karena ingat zaman dulu ya Allah. Itu kalian dimanapun kalian berada, semuanya Miss Dini sayang kalian. Dan manfaatkan waktu itu sebaik mungkin, karena ilmu itu tidak akan pernah hilang sampai kapanpun, dan kalian itu akan menjadi someone special if you have any skill. Ketika kalian memiliki skill, whatever, apapun itu. Kalian suka bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Kalian suka melukis, belajar melukis. Kalian suka bikin video atau editing, silakan mulai. Ingat nggak kata B.J. Habibie? Kuasai satu bidang, maka kamu akan menjadi ahlinya di bidang itu, dan kalian tahu uang itu akan datang kepada kalian dengan sendirinya. Jadi yang pertama, jangan dipikirin dulu uangnya, pikirin dulu keahlian kalian ya. Ingat, ilmu tidak akan pernah hilang sampai kapanpun, dan jangan pernah menyesal kalian pernah berinvestasi ilmu apapun. Oke, karena itu pasti untung. So guys, thank you very much. Ini dulu yang Miss Dini sampaikan. Tetap semangat belajar dimanapun kalian berada. So guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye bye. Assalamualaikum.